Nah, berikutnya adalah fungsi seni. Apa sih fungsi seni dalam kehidupan kita? Kita lihat. Ada fungsi fisik yang pertama. Apa itu? Fungsi fisik dari seni itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita, manusia. Atau si seninya wujudnya fisik gitu, ya. Menciptakan berbagai benda-benda bernilai seni untuk pemuasan kebutuhan fisik dan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Jadi efeknya, dampaknya ke kita manusia nih yang menikmatinya itu secara fisikal, ada wujudnya. Contohnya misalnya bangunan itu salah satu karya seni juga, 3 dimensi. Adanya bangunan itu akan memberikan kenyamanan bagi kita yang menikmatinya, bagi kita yang berlindung di bangunan itu kan. Contoh lainnya mungkin saya lupa apa namanya. Jadi kalau di ukiran-ukiran tuh ada yang dipakai untuk menjadi penyangga sebuah bangunan. Itu fungsinya fisik tuh, ya, baik untuk bangunannya dan untuk kita juga sebagai penikmat seninya. Itu fungsi secara fisik dari seni. Nah, terus ada fungsi secara psikis. Fungsi secara psikis itu adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional kita agar kita bisa meluapkan emosi atau perasaan. Bagi seniman, seni itu bisa, karya seni ya, bisa menjadi media untuk mengungkapkan perasaannya. Contohnya tadi kan udah saya jelaskan di awal tadi, ada karya-karya yang digunakan untuk melakukan perlawanan. Contohnya lagu-lagunya Iwan Fals dari dulu. Itu salah satu bentuk pengungkapan ekspresi atau emosi yang dia rasakan, ya, mengungkapkan kekesalannya dia terhadap pemerintah, mengungkapkan kritik-kritik, suara-suara yang ingin dia keluarkan melalui seni. Dan itu banyak yang kayak gitu, nggak cuma Iwan Fals. Bisa juga untuk menyampaikan perasaannya, misalnya lagi patah hati gitu misalnya. Akhirnya dia bikin lagu, ya. Akhirnya dia melukis. Jadi untuk memenuhi kebutuhan emosional. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh penikmat. Kamu lagi patah hati, terus pengennya denger lagu-lagu yang galau. Nah itu kan supaya kamu bisa meluapkan emosi atau perasaan. Kamu lagi seneng, bawaannya seneng, wah habis nembak, gebetan, terus diterima, seneng dong, ingin mengungkapkan perasaannya dengan lagu misalnya, dengerin lagu-lagu yang happy ya kan, yang senang-senang. Sebaliknya ketika putus nanti pasti nyarinya lagu-lagu yang galau, ya. Itu adalah fungsi seni secara psikologis. Atau bisa juga lagi galau nih, lagi sedih, terus pengennya nonton yang lucu-lucu. Nah, ada juga tuh. Itu untuk memenuhi kebutuhan emosi, ya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi religi. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu juga, salah satu sejarah awal terbentuknya seni adalah dari ritual.
peribadatan. Ya, teater lah misalnya. Teater tuh dulu di zaman Yunani kuno awalnya adalah bentuk peribadatan orang Yunani kepada dewa anggur Dionysius. Akhirnya berkembang menjadi sebuah karya seni. Banyak juga ya karya-karya seni di Nusantara nih yang awalnya adalah bentuk peribadatan. Akhirnya kemudian menjadi ya karya seni aja. Karena nilai-nilai ritualnya kemudian hilang karena masyarakatnya sudah berpindah kepercayaan gitu misalnya. Ya. Terus kemudian yang jelas untuk membantu ritual peribadatan. Jadi fungsi dari seni itu. Kayak misalnya sejadah di masjid, karpet. Itu kan hasil karya seni. Ya. Kalau kamu lihat sejadah atau karpet-karpet yang dari Persia gitu ya, dari Turki, itu kan bagus-bagus tuh karpetnya. Itu karya seni. Dan itu bisa dipakai buat sholat kan. Itu membantu ritual peribadatan. Atau masjidnya deh. Masjidnya tuh kan ada kaligrafinya gitu ya. Bangunannya itu salah satu bentuk seni. Ya. Kalau di agama lain apa Pak? Salah satunya ya Candi Borobudur. Itu ya. Kuil atau candi tempat ibadat orang Buddha terbesar itu ada di Borobudur, ada di Indonesia. Itu untuk membantu ritual peribadatan. Ya, begitu megahnya itu, begitu indahnya, ya itu digunakan untuk tempat beribadah. Makanya sekarang salah satu larangannya adalah tidak boleh menggunakan celana pendek ke sana. Kayak turis-turis bule gitu ya, pasti dikasih kain kalau pakai celana pendek untuk menghargai kesucian Borobudur sebagai rumah atau tempat ibadatnya orang Buddha. Kayak gitu. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk membantu ritual peribadatan. Ya, bentuk fungsi religi. Yang fungsi berikutnya adalah untuk pendidikan. Nah ini jelas, ya sering kita contohnya mungkin contoh yang baik itu yang secara real kalian temuin atau mungkin secara tidak sadar kalian belajar dari seni. Contohnya ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam menggunakan wayang. Itu sarana pendidikan. Ya, membantu individu mempelajari nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini benar banget ya. Supaya ilmu itu gampang diserap, biasanya butuh senang dulu. Kalian harus dibawa senang dulu, baru nanti ilmunya masuk. Nah ini yang agak susah dilakuin sebenarnya kadang-kadang. Ya, ketika kalian happy, ketika kalian senang, pasti ilmu tuh akan gampang masuknya. Kalau kalian bawaannya grundel mulu, nggak senang sama gurunya, males gitu ya, pasti ilmunya akan susah masuk. Makanya salah satu cara supaya gampang kita ngerti adalah dengan seni. Nah, kenapa Wali Songo gunain wayang waktu itu? Adalah salah satunya itu. Karena para wali itu tahu, oh orang Jawa nih seneng banget nonton wayang deh. Oh iya, kenapa nggak kita gunain aja wayang? Supaya orang-orang itu bisa ngerti Islam itu kayak gimana. Maka cerita-cerita wayang di Jawa itu udah banyak unsur Islamnya sebenarnya. Ya, jadi walaupun ada unsur-unsur Hindunya, ya karena aslinya kan cerita dari Hindu nih, Mahabharata, Ramayana gitu ya.
tapi kemudian dimasukkan nilai-nilai Islami oleh para wali. Terus juga menggunakan lagu-lagu biasanya wali itu. Lir ilir, lir ilir. Nah itu lagunya Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Itu salah satu sarana pendidikan agama pada waktu itu. Ya. Terus kalau zaman sekarangnya mungkin ada guru, kalau kamu pernah lihat di medsos, ada guru matematika yang ngajarin rumus dengan lagu. Nah itu fungsi seni untuk pendidikan, ya, untuk membantu kita mempelajari nilai-nilai ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Terus misalnya lagi film, cerita, ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, drama itu bahasa Jawanya sandiwara. Sandi itu rahasia, wara itu pengajaran. Pengajaran yang dilakukan secara rahasia. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu sebenarnya ada nilai-nilai, ada pesan moral yang ingin disampaikan, tapi dibungkus dengan sesuatu yang menyenangkan melalui cerita. Nah itu maksudnya sandiwara itu gitu. Kita senang nontonnya, kita pulang bawa pesan, kita pulang bawa insight baru, bawa pemahaman baru, bawa ilmu baru setelah nonton sebuah pertunjukan. Itu salah satu fungsi seni pendidikan. Fungsi berikutnya adalah komunikasi, membantu menjelaskan sesuatu kepada orang lain dengan lebih mudah. Misalnya poster yang bernilai seni sebagai media komunikasi. Nah tadi contoh-contohnya itu sama lah kayak tadi, ya. Bagaimana orang berkomunikasi kayak ini dulu waktu zamannya Pilpres, ya. Itu dua pasangan calon tuh pasti punya jingle lagu, ya. Atau dulu waktu zaman Pilgub DKI, saya masih ingat tuh ada dari kubunya Jokowi memparodikan lagu One Direction. Nah itu kan lagu yang dipakai untuk sarana berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, untuk berkampanye. Nah gitu, ya contohnya. Bisa juga poster, bisa juga ilustrasi di buku misalnya, ya itu komunikasi. Nah terus yang paling kelihatan adalah sebagai sarana hiburan. Nah ini termasuk aspek psikis tadi, salah satunya pemenuhan kebutuhan batin supaya kita merasa terhibur, ya. Kita bisa terhibur ketika melihat lukisan, nonton bioskop, nonton konser musik, dengerin lagu, ngeliat gambar gitu ya, ngeliat lukisan, nonton film animasi gitu misalnya, senang, terhibur. Salah satu fungsi yang paling kentalnya di seni itu hiburannya. Terus kemudian untuk riset pengetahuan, ini mungkin agak jarang ya, agak jarang bersinggungan dengan kita, tapi ada fungsi ini, fungsi riset dan pengetahuan ini untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dari segi hiburan. Itu fungsi riset pengetahuan. Nah, macam-macam seni. Ada berapa sih seni itu ya jenisnya? Secara umum bisa kita golongkan menjadi 5 macam. Yang pertama ada seni rupa. Seni rupa ini terbagi lagi, ada seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. Terus ada seni teater. Teater ini nanti
bisa ke film, bisa ke teater panggung, bisa ke teater tradisional, teater modern ya. Terus ada seni musik. Nah, seni musik nih tadi banyak genre-nya juga ya. Ada pop, ada tradisional, ada modern. Terus seni tari. Ya. Seni tari ini tadi ini juga bisa dikelompokkan lagi jadi banyak macamnya. Terus yang terakhir ada sastra. Sastra dan teater nih saling nyambung nih. Sastra itu bentuk tulisannya gitu ya. Di teater itu bentuk pertunjukannya. Ya. Sastra ini berarti tulisan gitu ya. Tulisan yang indah. Kata-kata yang indah gitu dalam bentuk tulisan. Kalau teater itu nanti dia bagaimana cara menyampaikan si tulisan-tulisan itu dengan cara yang indah juga. Ya. Ini saling berkesinambungan nih antara teater dengan sastra. Oke, itu ada 5 macam ya. Seni rupa, seni teater, seni musik, seni tari, seni sastra. Nah, segitu aja dulu hari ini, pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui Instagram di @senbut SMK Nasional DPK. Ya, kalian bisa tanya situ. Atau nanti bisa ditanyakan pada saat kita live Instagram. Jadi jangan sampai kelewatan untuk nonton live Instagramnya. Kemarin saya udah coba sekali di kelas leader. Itu sekitar 1,5 jam lah ya. Jadi kalau nanti udah 1 jam terus mati live-nya, jangan pergi dulu, tunggu lagi, nanti saya akan live lagi yang kedua kalinya, sesi keduanya. Bisa 1/2 jam, bisa 1 jam juga, mungkin tergantung dari feedback kalian kayak gimana ya. Jadi kalau ingin ditanyakan bisa melalui media-media tersebut kalau kurang jelas. Oke, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti penjelasannya. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.